Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan 19. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah mengasihi dengan tulus hati. Prasyarat utama menjadi pengikut Kristus adalah mencintai dan mengasihi Dia. Kita harus percaya dan mengasihinya dengan tulus, sebab Yesus telah mengasihi kita dengan tulus dan total. Maka kita pun mesti mengasihi Dia dengan tulus dan total juga. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengajukan pertanyaan mendasar kepada Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawaban tulus dari Petrus menjadi penentu bahwa dia layak diserai tugas dan tanggung jawab yang besar. Setelah Petrus menjawab kesanggupannya dengan tulus hati, maka Yesus memberi tugas dan tanggung jawab yang besar, yaitu gembalakanlah domba-dombaku. Petrus sadar bahwa mengikuti Yesus dan mengemban tugas yang dipercayakan kepadanya adalah sangat berat dan berisiko.
Akan tetapi dengan jawabannya itu, ia menyanggupi semua risiko yang akan menimpanya. Mengapa Yesus bertanya kepada Petrus sampai 3 kali? Pertama, untuk menjadi gembala atau pelayan bagi manusia sangatlah tidak mudah. Kita harus membutuhkan kesabaran, kesetiaan, ketabahan, rendah hati, dan menjadi orang bermental baja. Kedua, hal ini sesungguhnya mau menegaskan bahwa betapa kasih menjadi hal yang sangat penting dan utama dalam mengikuti Dia. Sebab Dia hadir di dunia ini hanya karena kasih. Kasih-Nya lebih besar daripada segalanya yang ada. Karena kasih-Nya kepada dunia ini, maka Ia mengorbankan dirinya di kayu salib demi keselamatan kita. Apa yang dijawab oleh Rasul Petrus tersebut dapat dialami oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus dalam pelayanannya, ia menghadapi tantangan berat ketika ia didakwa dengan beragam tuduhan. Paulus dengan sabar menghadapinya, meski ia mempunyai kesempatan untuk membela diri dengan menyebut semua gelarnya, kedudukannya, dan status sosialnya. Tetapi ia tidak melakukannya, atau ia bisa saja memilih mundur dari pelayanannya dan hidup normal seperti sebelumnya. Namun hal itu juga ia tidak lakukan. Baginya yang terpenting adalah menjalankan misi dari Tuhan. Itu sudah lebih dari cukup baginya. Bagaimana dengan kita yang sebagai pengikut Kristus? Idealnya semua orang Kristen memiliki hidup seperti yang dimiliki oleh para rasul dan terutama Rasul Paulus, yakni sabar dan berani. Namun kita juga mengakui bahwa yang namanya manusia pasti ada titik lemahnya. Kadang-kadang kita mudah tergelincir dan jatuh, tetapi untungnya Tuhan tidak membiarkan kita terus terpuruk. Seperti pengalaman Rasul Petrus yang dipulihkan kedudukannya setelah penyangkalannya terhadap Yesus. Demikian juga Tuhan akan memberi kesempatan kedua bagi kita untuk bertobat, berubah, dan berbuah. 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Dan 3 kali pula Petrus menjawab, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Meskipun Petrus pernah mengalami kegagalan, Yesus memberikan kepadanya pengampunan dan pemulihan, menunjukkan kasih karunia-Nya yang tidak terbatas kepadanya. Kita pun diajak untuk mampu menjadi seperti Rasul Petrus dan Paulus. Pertanyaan Yesus kepada Petrus itu pun diajukan kepada kita setiap saat. Yesus menyebut nama kita masing-masing dan mengajukan pertanyaan yang sama kepada kita. Apakah engkau mengasihi aku? Sesungguhnya kita mencintai dan mengasihi Yesus. Jika kita sungguh mengasihi Dia, maka kita pun pasti menjalankan tugas-tugas pelayanan yang dengan penuh kasih. Kita akan memancarkan kasih-Nya dalam hidup kita. Semoga kita sungguh mengasihi Dia dan memancarkan kasih-Nya bagi banyak orang.
Marilah kita belajar dari Rasul Petrus dan Paulus untuk mengasihi Yesus secara mendalam dan menjalankan misinya dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Tuhan, terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukan kami untuk memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami, agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.